Iya pemirsa, ada sejumlah informasi bahwa akan ada wacana haji jalur laut karena ada revisi Undang-Undang Haji. Kita akan melihat bagaimana mekanisme dari revisi Undang-Undang Haji ini. Yang pertama pemirsa, kita akan melihat bahwasanya Badan Legislasi atau BALEK ini memang sudah menyepakati akan ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh menjadi usul inisiatif DPR. Jadi ini memang sudah masuk ke dalam rencana untuk revisi Undang-Undang Haji. Nah, berikutnya pemirsa, kita juga mengetahui bahwa revisi Undang-Undang Haji ini nantinya akan menyisipkan satu pasal di antara pasal 1 dan pasal 2. Kemudian ada pasal 1A nomor 8 tahun 2019 yang mengatur mengenai definisi Badan Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Yang selanjutnya disebut badan adalah lembaga pemerintah setingkat menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umroh. Dan juga pemirsa, di revisi Undang-Undang Haji ini akan menyisipkan satu pasal, yaitu pasal 127D mengenai mekanisme pengusulan dan pembahasan BPIH untuk penyelenggaraan tahun 2026 dan 2027. Jadi pada tahun 2025. Nah, untuk 2028 dan selanjutnya akan dilakukan 1 tahun sebelum pelaksanaan ibadah haji. Dan pemirsa, nanti revisi Undang-Undang Haji ini akan mengubah judul bab 12A yang sebelumnya peran serta masyarakat menjadi partisipasi dari masyarakat. Juga ada pemirsa pernyataan dari Menteri Agama yang menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Haji ini memang sudah direncanakan. Dan nantinya pemirsa akan ada usulan bahwa haji bisa dilakukan via jalur laut. Salah satu mekanisme yang juga menjadi usulan dalam revisi Undang-Undang Haji ini. Dan bagaimana kemungkinan wacana haji jalur laut ini diwujudkan pemirsa? Apakah bisa dengan revisi undang-undang dan juga bagaimana kewenangan BP Haji setelah revisi undang-undang? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua BALEK DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Selamat siang Bang Doli, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prioritas Indonesia. Jadi apakah BALEK DPR RI ini setuju bahwa BP Haji jadi setingkat menteri? Tahapan selanjutnya bagaimana Bang? Ya, pertama saya ingin jelaskan bahwa posisi rancangan undang-undang itu sekarang baru selesai diharmonisasi, disinkronisasi dan pembulatan di Badan Legislasi. Jadi undang-undang itu sebenarnya usulan dari teman-teman di Komisi 8 ya. Usulan dari DPR melalui teman-teman di Komisi 8. Nah, di dalam setiap pembuatan undang-undang di DPR, karena BALEK itu adalah center of law-nya DPR, maka setiap pembahasan dilakukan apabila sudah selesai, sebelum diputuskan pada tingkat pertama di masing-masing komisi, maka kemudian disampaikan dulu ke BALEK untuk dilakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan. Nah, kami sudah selesai, kami kerjakan waktu itu kira-kira hampir 2 bulan ya, karena memang waktu itu kami lihat pada saat diberikan sepertinya teman-teman waktu itu melaksanakan pembahasan undang-undang itu sangat tergesa-gesa gitu. Maka kami kembalikan dulu waktu itu di Komisi 8. Alhamdulillah 4 hari yang lalu sudah selesai. Nah, soal isinya sebetulnya pertama adalah bagaimana supaya undang-undang itu bisa menjawab ya berbagai persoalan untuk peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji bagi jamaah Indonesia. Dan kita sama-sama tahu sebetulnya bahwa selama ini apalagi penyelenggaraan haji tahun kemarin ya banyak informasi yang kami dapat, baik juga termasuk teman-teman DPR yang banyak di pengawas sana, penyelenggaranya sangat buruk sekali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tahun 2025 haji itulah penyelenggaraan haji yang paling buruk selama ini ya. Dan sampai kita juga mendengarkan bahwa sampai ada semacam diplomatic note ya dari Kerajaan Arab Saudi terkait dengan 5 hal ya. Yang pertama itu soal database yang tidak ajak, yang berubah-berubah dan tidak sinkron. Kemudian yang kedua adalah soal kesehatan, karena ternyata dari jamaah haji seluruh
dunia yang datang sana, yang meninggal 50%-nya berasal dari jamaah Indonesia. Jadi artinya proses Oke. seleksi kesehatannya juga dipertanyakan. Yang ketiga adalah soal pengelolaan akomodasi. Kita tahu juga, dapat informasi banyak sekali jamaah kita kemarin yang terlantar, ya tidak dapat maktab, terus tidak dapat penginapan dan seterusnya gitu. Nah, yang keempat Baik. adalah soal pengelolaan transportasi. Nah, ini juga dianggap juga tidak baik. Yang kelima adalah soal pengelolaan dam dan kurban. Nah, Baik. jadi isu-isu yang apa namanya diplomatic note itu kemudian kita konfrontir dengan isu-isu informasi yang memang terjadi di lapangan dan memang sudah terkonfirmasi. Nah, oleh karena itu Oke. undang-undang ini harusnya bisa menjawab ya berbagai persoalan yang terjadi seperti itu. Nah, oleh karena Oke, itu jadi 5 hal tadi upaya yang menjadi pemerintah perhatian ya, misalnya Bang, ya? untuk Baik. membentuk Badan Pengelolaan Haji, ya itu kami dukung. Bahkan sebetulnya yang berkembang di DPR, kita mendukung adalah adanya dibentuk Kementerian Khusus Haji dan Umroh, ya Baik. sekaligus juga nanti badan itu melekat di sana supaya memang uh, penyelenggaraan haji itu bisa lebih optimal dalam meningkatkan kualitasnya. Kira-kira begitu. Baik. Kalau begitu, apakah tupoksi dari BP Haji ini akan berubah dan bagaimana dengan anggarannya? Sebetulnya ini merubah uh, apa namanya ya? Ya ada lembaga khusus yang memang kita buat, negara buat, pemerintah buat untuk menangani urusan haji. Kalau selama ini kan itu di bawah Kementerian Agama, di bawah seorang Direktorat Jenderal Haji, ya. Nah, untuk lebih memaksimalkan tadi bagaimana supaya penyelenggara haji itu makin hari semakin berkualitas, maka kemudian pemerintah memutuskan harus ada badan ya yang langsung bertanggung jawab pada presiden ya. Bahkan kami di DPR itu mendorong bukan hanya dari dirjen ke tingkat badan, tapi juga sebaiknya ke depan sudah patut dipertimbangkan untuk menjadi sebuah kementerian. Jadi mulai dari policy sampai dengan kebijakan teknis itu diatur dalam satu kementerian yang juga adalah melekat di dalamnya sebuah badan ya, misalnya seperti investasi ya, ada menteri investasi yang juga sekaligus kepala badan investasi, perencanaan pembangunan nasional misalnya itu sekaligus juga kepala Bappenas. Saya kira juga ke depan uh, di undang-undang ini itu dimungkinkan nanti pada waktunya tergantung keputusan presiden itu dibentuk Kementerian Haji dan Umroh yang sekaligus juga di situ termasuk badan di dalamnya. Oke, berarti ada penambahan anggaran ya, Bang Doli di situ ya, pastinya. Maksudnya anggaran tentang Mengenai revisi Undang-Undang Haji ini dan juga mengenai ada penambahan yang tadi Bang Doli katakan bahwa akan ada lembaga khusus lagi yang menangani pelaksanaan haji dan lain sebagainya. iya, kalau ya tentu ada dibentuknya lembaga baru ya, badan baru, tentu juga nanti kan ada pengaturan atau penyesuaian ya, Oke. misalnya soal kepegawaian yang juga sebetulnya mungkin bisa juga diambil dari Direktur Jenderal Haji yang selama ini ada di Kementerian Agama. Tetapi yang namanya proses transisi dari satu lembaga ke lembaga yang lain, ya tentu ada konsekuensi anggaran ya, tapi bukan anggaran terkait dengan soal misalnya penyelenggaraan hajinya ya, karena penyelenggaraan haji itu kan juga sebetulnya apa namanya sudah ada indeks-indeksnya. Nah, kalau Baik. itu ditanya soal pembiayaan, kami juga mendorong sebetulnya. Jadi saya termasuk orang yang mendorong agar DPR membentuk pansus ya, untuk pansus terkait dengan soal tindak lanjut pengawasan penyelenggaraan haji kemarin yang 2005 yang kita dapat informasinya sangat buruk sekali gitu. Nah, salah satu nanti yang mungkin saat kita evaluasi adalah soal pembiayaan itu ya, karena kawan-kawan yang datang menjadi pengawas sana menemukan sebetulnya masih banyak apa namanya biaya-biaya yang masih bisa kita hemat, yang bisa kita efisiensikan ya. Bahkan sebetulnya tadi ada alternatif-alternatif soal pengelolaan transportasi ya. Baik. Tadi kan ada kemudian diusulkan soal bagaimana menggunakan jalur laut. Nah, itu kan dalam Ya. rangka bagaimana memberikan kehematan dan memudahkan jamaah
yang mungkin selama ini punya keterbatasan untuk naik haji karena masalah anggaran, mungkin bisa lebih murah, mereka juga bisa terjangkau untuk bisa Oke, berangkat. jadi ada Kemudian yang concern dari berikutnya DPR, ada biaya yang tidak sepatutnya begitu ya Bang Doli ya. Tapi mungkin kita ke hal lain karena tadi juga sudah disebut ada wacana haji jalur laut Bang. Nah, mungkinkah nanti ini masuk ke dalam revisi undang-undang yang baru? Ya, sebetulnya kita tidak mengatur secara teknis ya, apakah kemudian nanti tapi ya paling tidak kami mendorong supaya tingkat pelayanan haji terhadap jemaah kita tuh lebih baik ya, termasuk tadi aspek-aspek kesehatan, aspek akomodasi, termasuk aspek transportasinya. Nah, tinggal nanti teknisnya penggunaan pakai jalur mana itu mungkin lebih pada peraturan di level pemerintah gitu. Baik, kita akan nantikan bagaimana nanti mekanisme dari revisi undang-undang ini. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Doli Kurnia, terima kasih atas keterangannya bersama kami di Prioritas Indonesia. Metro TV.